kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau Bapa yang baik. Mari Roh Kudus Engkau pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Engkau, Bapa yang baik, Yesus Tuhan, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya, haleluya. Engkau baik, Bapa yang baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah God of Wonders. Apapun juga yang terjadi, Dia adalah tetap God of Wonders. Dan Dia above all else, Dia di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa melampaui Dia.
Karena Dia pencipta langit dan bumi ini. Dia penguasa segala-galanya. Akan tetapi sebagai God of Wonders, Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang baik. Dia bukan Allah yang kejam, dan Dia bukan Allah yang otoriter, tetapi Dia adalah Allah yang betul-betul menghargai setiap makhluk ciptaannya. Kalau kita lihat khususnya Allah menciptakan manusia sebagai mahkota ciptaannya. Allah begitu menghargai mereka. Allah tidak melakukan hal-hal yang karena mentang-mentang Dia berkuasa, maka Dia bisa melakukan apa saja. Tetapi Dia dengan penuh kasih, Dia Allah yang baik, Dia memberi kesempatan kepada manusia untuk bertindak, beraktivitas, melakukan yang baik, dan sebagainya. Namun seringkali manusia tidak sadar akan hal ini. Bahwa dia berhadapan dengan Allah yang baik, tapi Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Mereka pikir, wah aku diberi kebebasan oleh Tuhan kok. Makanya aku bisa semau-maunya. Nah, pagi hari ini kita akan lihat sebuah contoh apa yang terjadi di daerah Sinear pada saat itu. Ya, ayo kita baca di dalam pasal yang ke-11 Kitab Kejadian, mulai ayat yang pertama, yang mengatakan demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, dari kisah ini kita lihat nampaknya tidak ada sesuatu yang salah dalam hal ini. Orang cuma bangun menara kok, ya. Dan mereka ingin mencari nama dan sebagainya. Ini orang-orang ini bisa kita katakan ya kreatif dalam hal ini, ya. Mereka tidak tinggal diam begitu saja. Tetapi kita harus ingat bahwa kreativitas kita itu harus selaras dengan kehendak Tuhan.
pikiran kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika pikiran kita, rancangan kita ini tidak selaras dengan kehendak Tuhan, sekalipun kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Bebas untuk memilih mau selaras kehendak Tuhan atau tidak. Di situ kebebasannya. Bukan berarti kita boleh semau-maunya. Kebebasan untuk memilih mau taat atau tidak. Loh, mungkin ada orang mengatakan, loh, katanya bebas, tapi kok harus taat? Bebas tapi taat. Ya enggak bebas namanya. Ya ini kan pikiran manusiawi. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini harus taat pada Tuhan karena Dia yang menuntun kita. Sebab tidak ada pilihan lain. Ya, di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Nah itu kalau kita lihat di dalam bahasa asli dikatakan Yesderech Yashar Livne Ish We Acharita Darke Mawet. Manusia itu cuma mikirnya kelihatannya lurus ini jalan ini. Dikatakan di situ ada jalan yang disangka lurus. Tapi ujungnya itu menuju maut. Nah, manusia itu terbatas. Manusia itu limited cara berpikirnya. Seperti kita bisa pahami kalau malam hari kita mengendarai motor atau mobil butuh penerangan. Nah, mobil dilengkapi dengan lampu yang bisa memancarkan terangnya sampai sekian jauh. Malah ada yang mengklaim bahkan 500 meter, bahkan lebih, hampir 600 meter terangnya, jauhnya. Ya, tapi tetap ya cuma segitu aja. Padahal kalau kita mau dari satu tempat ke tempat yang lain yang berjarak kira-kira 10 kilometer, lampunya cuma setengah kilometeran. Nggak bisa lampu ini langsung sampai ke tempat tujuan 10 kilometer atau 100 kilometer. Nggak ada karena terbatas. Semuanya serba terbatas. Jadi manusia ini serba limited, terbatas. Oleh karena itu mari saat ini kita memahami bahwa kita diberi kebebasan oleh Tuhan, tapi bebas untuk memilih mau taat atau tidak. Itu di situ kebebasannya. Bukan kebebasan untuk semau-maunya, bukan. Nah, ketika kita memilih untuk taat, maka di situ kita akan bisa menikmati betul-betul kebebasan yang sejati di dalam Yesus. Ada hari depan yang penuh harapan di sana. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita pahami betul hal ini. Nah, orang-orang ini, mereka tidak sadar bahwa mereka diberi kebebasan penuh oleh Tuhan. Tapi ternyata mereka gunakan untuk kemauan mereka sendiri. Dalam ayat 2 tadi dikatakan, marilah kita membuat. Nah, marilah kita. Ya, seharusnya akan kita selalu minta tuntunan Roh Kudus.
Ayat 4 juga kata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kelihatannya tidak ada yang salah. Tapi ini menunjukkan kemauan atau kehendak diri sendiri. Apalagi selanjutnya dikatakan, marilah kita cari nama. Nah, marilah kita cari nama. Nah, jadi saudara-saudara jelas sekali di sini. Kebebasan, tapi mau taat kepada Tuhan, itu sesuatu yang Tuhan mau. Dan itu akan membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Bukan kebebasan yang semau-maunya. Apalagi yang semau-maunya itu pasti ujungnya adalah untuk diri sendiri. Mari kita cari nama untuk diri kita sendiri. Nah, padahal kita ini bukan siapa-siapa. Kalaupun ada yang hebat, juara dan sebagainya, itu hanya merupakan ya status saja, fungsi saja. Wah, ini juara jago memanah, juara dunia misalnya, memanah, paling jago. Ya, tapi itu kan untuk tujuan yang sebetulnya positif. Bukan untuk hal-hal yang negatif. Hanya untuk statusnya saja. Bukan berarti bahwa kalau sudah jago memanah itu, maka boleh semau-maunya. Saat ketemunya orang dipanah. Ya jelas, mati mereka dipanah, ya. Tewas kena panah itu. Bukan itu tujuannya. Kalau kita jago itu cuma statusnya saja untuk nanti difungsikan ya bagi hal-hal yang bermanfaat. Semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun dan bagaimanapun juga semuanya itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini manusia lupa. Mereka membangun menara yang puncaknya dikatakan menjulang sampai ke langit. Ya, memang sesuatu yang naik tinggi di atas itu pasti sesuatu yang hebat, ya. Menara yang paling tinggi, wah dikagumi dan sebagainya. Jadi manusia lupa bahwa di atas segalanya itu ada Tuhan. Coba saya menunjuk ke atas paling cuma segini, sudah hilang. Jari saya sudah tidak kelihatan ini. Di atas lagi, itu masih ada Tuhan yang berkuasa. Enggak tampak. Nah, ketika manusia sok-sokan, coba lihat apa yang terjadi. Ayat 5 itu. Lalu turunlah Tuhan. Nah, ya jadi mereka ini tadi membangun menara. Yang dikatakan puncaknya sampai ke langit. Tapi mereka tidak sadar bahwa di atas itu ada Tuhan. Ya paling cuma segini tingginya. Di atas melampaui semuanya. Ini aja kita lihat bahwa ini batas frame yang ada di layar saudara dan layar kita semua cuma sebatas ini. Di luar itu nggak bisa ditangkap lagi, nggak tahu apa yang terjadi. Nah Tuhan itu melampaui semuanya ini. Nah, makanya dikatakan Tuhan turun tangan. Jadi manusia berusaha meninggikan sia-sia. Karena di atas yang paling tinggi masih ada Tuhan. Nah Tuhan turun. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan
bahasa mereka. Inilah God of Wonders. Inilah God of Wonders itu. Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dia sanggup. Oleh karena itu mari saat ini saudara sekalian, mari kita cuma nurut saja sama Tuhan. Tidak usah macam-macam di hadapan Tuhan. Kita boleh berusaha untuk memperoleh suatu tingkatan yang lebih baik. Bagus. Kondisi finansial lebih baik. Bagus. Boleh. Tapi jangan ini dijadikan suatu menara yang akan nanti melampaui Tuhan. Karena sewaktu-waktu nanti kalau Tuhan turun, bubar semuanya itu. Tidak ada artinya. Mari saat ini justru menara ini kita bangun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, biar nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Ya, Dia adalah Sang God of Wonders. Puji nama Tuhan saudara sekalian, mari kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami, Engkau Allah yang berkuasa. Jamah kami semua, tuntun kami Tuhan, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi berkat-Mu Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.